Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di majelis ini dalam kondisi sehat lahiran wa batinan. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang nomor 68 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita membaca hikmah yang nomor 68, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah dihususkan pada muallif kitab. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala qaumun aqamahumul haqqu lihidmatihi wa qaumun ihtassahum bi mahabbatihi kalla nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Hikmah ini memberikan satu jawaban kepada kita di dalam kehidupan kita. Dimanapun itu ada dua manusia yang bisa kita lihat. Satu adalah manusia yang aktif melayani masyarakat, solih secara sosialnya, bagus secara bermasyarakat, bagus secara bermasyarakatnya, bersosialnya bagus. Tapi di sisi yang lain kemudian ada manusia-manusia yang hanya menonjolkan kepada ibadah dzikirnya dan spiritualnya. Jadi di antara masyarakat kita dan kita juga ada orang yang bagus sosialnya, tidak bagus dzikirnya. Tidak bagus bukan berarti tidak berzikir. Ada orang yang bagus dzikirnya tapi sosialnya tidak seberapa bagus. Maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapakah yang lebih utama di antara dua manusia, model manusia ini? Siapakah yang lebih dekat kepada Allah dari dua model manusia yang seperti ini? Maka kemudian Ibnu Athaillah memberikan jawaban di dalam hikmah yang nomor 68 ini. Qaumun aqamahumul haqqu lihidmatihi. Kaumun adapun satu kaum, aqamahum yang memposisikan hum kepada kaum itu al-haqqu Allah lihidmatihi untuk selalu berkhidmat. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah untuk selalu
hikmah, melayani masyarakat di wilayah sosialnya bagus. Tapi orang-orang yang melayani masyarakat itu bukan berarti tidak taat kepada Allah. Cuman yang lebih dominan di dalam kehidupannya itu lebih melayani masyarakatnya, sosialnya yang diperbagus. Wa qaumun ihtassohum bimahabbatihi, dan ada satu kaum yang khusus hanya ditempatkan oleh Allah untuk mencintai Allah. Jadi pada aspek spiritualnya bagus dia. Aspek spiritualnya lebih bagus dari melayani masyarakat. Bukan tidak melayani masyarakat, tetap melayani masyarakat, cuman yang lebih dominan dalam kehidupannya itu adalah cinta kepada Allah. Itu kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, qala Allah Ta'ala kala numidda haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbik mahdura. Golongan-golongan, masing-masing golongan itu ada golongan untuk hikmah, ada golongan untuk mahabbah. Ini kalau tafsirnya Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarnubi. Tapi kalau dalam kitab tafsir itu golongan-golongan yang dimaksud adalah golongan orang-orang yang bagus secara lahiriahnya, ada yang bagus secara batiniahnya. Di dalam kitab Sarah ini kemudian disebutkan golongan hikmah dan golongan mahabbah ini itu adalah bantuan atau karunia dari Allah. Jadi kalau orang yang baik secara sosial itu bukan semata-mata dia baik, tapi itu adalah karunia dari Allah karena orang itu ditempatkan untuk menjadi baik secara sosial. Di sisi yang lain, orang yang ditempatkan dalam posisi mahabbah, cinta kepada Allah, itu juga bagian dari karunia Allah. Sehingga kemudian ketika kita bertanya siapa yang lebih dekat kepada Allah dan siapa yang lebih utama di antara keduanya, tidak ada yang lebih utama. Karena semuanya itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang selayaknya. Kalau Allah yang menempatkan karunia itu, maka mahduro, tidak ada satupun yang bisa menghalangi itu. Tidak ada satupun. Sehingga kemudian kita tidak perlu membandingkan satu dengan yang lain, karena itu semua adalah karunia Allah. Karunia Allah adalah kebaikan, bukan keburukan. Maka orang-orang yang berada di dalam hikmah ini dan juga mahabbah ini sudah pasti mendapatkan rahmat dan karunia-Nya Allah itu. Pertolongan Allah itu sudah pasti. Jadi kalau jenengan lihat orang yang ahli dzikir, orang ahli ibadah, orang yang baik sosialnya, senang bersedekah, itu sudah jelas mendapatkan karunia dari Allah. Karena memang karunia itu tidak bentuknya tidak tunggal, bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang ditempatkan dalam posisi hikmah dan yang kedua adalah yang mahabbah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kemudian disebut dengan hikmah? Maka kalau dalam syarah ini, qaumun ihtarhumul haqqu ta'ala li hikmatihi hatta sulahul jannah. Jadi orang yang
ditempatkan oleh Allah di dalam hikmahnya melayani itu, dia akan terus melayani sampai kemudian dia masuk surga. Jadi kalau kita hanya melayani masyarakat bagus secara sosial pada saat kampanye saja, wah itu nggak masuk surga itu. Jadi bagus secara sosial itu bukan berkala, bukan waktu, tapi itu seterusnya. Karena itu adalah bagian dari karunia Allah, dan itu juga yang mengantarkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah. Lah orang-orang yang melayani itu wahumul abidun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu taat menyembah kepada Allah. Jadi kalau orang yang dapat karunia dari Allah untuk melayani masyarakat, dia pasti juga taat kepada Allah. Ibadahnya pasti. Wa qaumun ihtassahum bimahabbati hatta salahu adduhu li hadratihi. Sedangkan orang yang kedua yang dikasih mahabbah itu oleh Allah, itu akan berjalan menuju Allah sampai kemudian dia menghadap kepada Allah. Kapan dia menghadap kepada Allah? Kalau dalam konteks fikih, kita akan bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah nanti di padang mahsyar. Nah itu dalam konteks fikih, tapi dalam konteks tasawuf tidak. Siapakah orang-orang yang dapat mahabbah itu? Wahumul arifun dan wal muhibbun. Orang-orang yang dapat karunia mahabbah itu adalah orang-orang yang arif, orang-orang pencinta Allah. Itu mereka. Dan kedua golongan ini adalah manusia-manusia yang spesial di sisi Allah, karena mereka diakui sebagai hamba dan sudah pasti akan masuk surganya Allah. Tinggal kita pilih, kita menjadi manusia abidun atau kita akan menjadi manusia yang arifun wal muhibbun. Maka kemudian bagaimana orang-orang yang abidun itu? Lakin hidmatul awalin aksaruha bil jawari. Orang-orang yang melayani kepada masyarakat, melayani orang abidun itu, dia lebih mengandalkan kepada fisik. Fisiknya harus kuat, karena melayani masyarakat itu fisiknya harus kuat, lahiriahnya harus kuat. Abidun kalau kemudian kita masuk di dalam sholat, di dalam puasa, itu harus fisiknya kuat. Kalau sakit tidak bisa menambah kepada ibadah kepada Allah. Maka kemudian abidun itu lebih banyak mengandalkan atau bekerja, beribadah kepada Allah mengandalkan fisiknya. Sedangkan muhibbun atau arifun wal akhirin aksaruha bil qulub, lebih banyak dengan hati. Satu dengan jawarih, anggota badan, yang kedua dengan hati. Nah ini yang kemudian yang kita tempuh di dalam perjalanan-perjalanan dzikir dan ngaji hikam ini adalah bil qulubi, dengan hati, sehingga kemudian seluruh penyakit-penyakit hati yang kita miliki itu harus kita buang semaksimal mungkin. Maka dalam abidun itu adalah manusia-manusia yang memang
diciptakan oleh Allah untuk selalu berhikmah. Apa bentuk-bentuk dari hikmah itu? Bentuk dari hikmah itu banyak. Selain menjaga ketaatan kita kepada Allah, mengajar ilmu itu juga bagian dari hikmah. Berdakwah itu juga bagian dari hikmah. Membimbing umat, membantu sesama itu juga itu bagian dari hikmah. Kalau kita memiliki ilmu, silakan mengajar. Silakan memberikan pengetahuannya, mentransformasikan pengetahuannya kepada orang lain. Jika kemudian kita tidak memiliki ilmu atau sedikit yang bisa kita lakukan adalah dakwah, padahal kalau dakwah itu ya harus punya ilmu yang banyak. Kalau kita bisa berdakwah, silakan berdakwah. Karena itu bagian dari hikmah yang harus dilakukan oleh abidun. Kalau kita bisa membimbing umat, silakan bimbing. Kalau kita membimbing banyak orang tidak mampu, setidaknya kita membimbing diri kita, membimbing keluarga kita. Nah, itu yang penting. Jadi jangan berpikir bahwa membimbing itu adalah membimbing masyarakat banyak. Jangan dulu, tapi bimbing dulu diri kita, bimbing dulu keluarga-keluarga kita. Kenapa harus dimulai dari keluarga? Karena Al-Quran itu dawuh, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadi keluarga itu dulu yang kemudian kita bimbing. Yang selanjutnya adalah hikmah bisa membantu sesama. Banyaklah kalau kita bermasyarakat, manusia-manusia atau tetangga-tetangga, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Bantuan dari sisi apa? Kalau kita bisa membantu dengan kekuasaan yang dimiliki, silakan bantu dengan kekuasaannya. Kalau tidak punya, maka silakan bantu dengan hartanya. Kalau kemudian tidak punya, maka bantulah dengan doa itu. Nah, itu yang kemudian kita berusaha untuk membantu sesama. Apa kalau kita berdakwah, membimbing, mengajar, membantu sesama? Ciri-cirinya orang berhikmah itu harus memiliki manfaat. Ada orang membantu sesama tapi nekek, pinjol itu, rentenir itu, kan membantu itu, tapi nekek, membawa manfaat tidak. Jadi orang yang berhikmah itu bukan membantu dalam konteks itu, tapi dia membantu manusia yang membutuhkan sehingga kemudian mendapatkan manfaat dari bantuan itu. Jadi semua yang kita lakukan orientasinya adalah manfaat itu. Karena khairun nas anfa'uhum linnas itu. Manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, itu yang dilakukan di dalam dunia hikmah. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, hikmah yang kita lakukan, itu adalah orientasinya hanya kepada Allah, bukan orientasi kepada manusia. Makanya kalau tadi saya bilang dermawan itu bukan 5 tahunan. Kalau dermawan itu 5 tahunan, itu partai politik. Jadi saat pemilu semua orang jadi dermawan, tapi apa yang menjadi harapan? Harus milih dia.
Lah tidak seperti itu hikmah. Hikmah itu tujuannya bukan dihargai, bukan dipilih, bukan. Tapi tujuannya adalah lillahi ta'ala. Memang betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hikmah. Yang kedua adalah manusia yang dikasih mahabbah, yang kita kenal dengan arifun, orang-orang yang arif dan orang-orang al-muhibbun. Seperti apa manusia yang model seperti itu? Orang yang cinta kepada Allah itu bagaimana sih? Orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Lek jenengan cinta pada waktu dulu sebelum nikah, cinta kepada perempuan yang menjadi istri sampean sebelum nikah, setiap hari kita ingat. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu setiap saat hatinya selalu ingat kepada Allah. Maka kemudian setiap saat kita harus berzikir menyebut asma Allah. Itu adalah salah satu ciri dari manusia-manusia yang arifun. Tapi kalau bibir kita jarang mengucapkan lafaz Allah, jarang mengingat Allah, maka arifun tidak ada di dalam diri kita. Setelah kita mampu untuk mengatakan dan mengingat Allah di dalam setiap saat, kita harus mampu menikmati munajat kita kepada Allah. Nah, kayak tadi zikir itu bukan hanya sekedar bibir, tapi kita harus mampu menghadirkan hati kita menikmati setiap zikir yang kita lantunkan. Menikmati munajat kita kepada Allah itu adalah manusia-manusia yang cinta kepada Allah. Kenapa begitu? Dulu saat pacaran kita kumpul berdua bareng, makan lo nggak kerasa, nggak makan juga tetap kenyang. Sekalipun nggak ngapa-ngapain, kita duduk berdua saja sudah senangnya luar biasa. Itu dulu. Lah orang yang cinta kepada Allah itu dia mampu untuk menikmati setiap bacaan zikir dan munajatnya kepada Allah. Lah kira-kira kita sudah masuk di dalam menikmati zikir kita atau tidak? Maka yang ketiga kemudian cirinya orang itu, orang yang punya mahabbah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika disebut asma Allah, maka hati kemudian menjadi lembut dan bergetar. Ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, hati kita tersentuh. Karena itu adalah kalam Allah. Bukan lihat Al-Qurannya, tapi lihat Allah yang memfirmankannya. Nah, orang-orang yang berzikir adalah manusia-manusia yang rindu. Hatinya selalu rindu kepada Al-Quran dan selalu rindu untuk beribadah kepada Allah. Kok bisa kita rindu ibadah kepada Allah? Karena ibadah adalah tempat kita bersama-sama Allah. Tempat kita berdekatan dengan Allah. Itu ya ibadah. Jadi kalau manusia-manusia yang rindu akan ibadah terus-menerus, itu memang betul-betul rindu kepada Allah. Bukan semata-mata rindu ibadah. Rindu kepada Allah cuman sarananya adalah ibadah. Nah, ini adalah manusia-manusia yang memiliki mahabbah, yang diberikan mahabbah oleh Allah di dalam dirinya. Sama lah kalau kita arifun, abidun, muhibbun tadi.
Sama dengan kita melihat taman. Kalau kita pergi ke taman, di sana ada banyak pohon. Pohon itu kan ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Yang berbuah itu adalah bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh kita, bisa dinikmati buahnya. Tapi ada pohon yang tidak berbuah, tapi kita bisa menikmati bunganya. Nah itu sama. Orang arifun, abidun, muhibbun itu adalah manusia-manusia yang memang diposisikan oleh Allah dengan kudrohnya. Ini yang harus kita sadari, sehingga kemudian kita tidak perlu membandingkan antara satu dengan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ahabban nas ilallah anfa'uhum linnas, yang kayak tadi khairun nas anfa'uhum linnas itu. Sehingga kemudian kemanfaatan kita kepada Allah, hikmah kita kepada Allah, kepada manusia itu didasari oleh cinta kita kepada Allah. Jadi bukan semata-mata kita melayani masyarakat tanpa ilmu, bukan semata-mata kita melayani tapi jauh dari aturan-aturan Allah, enggak. Tapi kita melayani masyarakat, hikmah kepada masyarakat harus memiliki dasar cinta kepada Allah. Sehingga kemudian aturan-aturan yang dimiliki oleh Allah tidak bisa kita langgar dan tidak mau untuk melanggarnya. Dan ini juga yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad yang cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Allah, tapi beliau juga menebarkan manfaat kepada semua masyarakat. Ini yang harus kita tiru. Harus cinta, pendalaman spiritual kita harus paham. Menjadi pondasi untuk berkhidmah kepada sesama. Sampai mau kerja dimanapun, di tempat manapun, kalau kerja di tempat kerja itu Anda tidak mencintai kerjaannya, maka tidak akan pernah berhasil. Sama dengan itu. Tapi bagaimana kemudian kita mencapai kesuksesan, keberhasilan? Maka cintailah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Maka itu yang kemudian menebarkan manfaat. Lah dalam konteks ini adalah spiritual itu. Al-mahabbah samratul ma'rifah. Cinta itu adalah buah dari makrifat, pengetahuan kita tentang tauhid, pengetahuan kita tentang Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah tapi nggak pernah kenal Allah, ya nggak mungkin. Kita ngomong cinta kepada Allah tapi kalam-kalam Allah tidak pernah kita baca, ya nggak mungkin. Nah, orang yang cinta itu berangkat dari pengetahuan dia dan selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, idza ahabbakallah habiba ilaika ta'atuhu. Itu sama dengan bahasa Nabi, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, maka kita siap untuk melayani dan mengikuti apa yang diperintahnya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka semua aturan-aturan yang dimiliki oleh Allah adalah perintah bagi diri kita. Marilah kita merenung di dalam bab hikmah yang 68 ini. Kira-kira berada di manakah kita? Apakah kita berada di abidun? Apakah kita berada di arifun? Apakah kita berada di muhibbun?
Ataukah kita adalah manusia yang tidak pernah berada di dalam ketiganya? Kalau kita tidak pernah berada di dalam ketiganya, maka mulailah hari ini untuk menjadi manusia-manusia abidun, manusia yang memang gemar untuk ibadah, gemar untuk taat, gemar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Baru kemudian Anda akan mencapai pada titik yang disebut dengan arifun dan muhibbun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah hikmah yang nomor 68 yang berada di dalam kitab Syarah As-Sadrul ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian kita diletakkan menjadi manusia abidun, kita diletakkan oleh Allah menjadi manusia yang arifun, kita diletakkan oleh Allah menjadi manusia yang muhibbun, sehingga semua perilaku-perilaku kita itu diridhoi oleh Allah dan kemudian kita selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.